Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi waridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim. Baiklah, untuk anak-anakku yang sedang belajar di rumah, semoga sabar, ikhlas dan berikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, tema Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Anak-anakku sekalian, belajar menceritakan kisah para nabi dan rasul. Baiklah, bagi anak-anakku, selamat mengerjakan tugas PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Bukti Mengerti. Baiklah Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha datang ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi masih di dalam kandungan. Sang ibunya wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan tidak lama kakeknya pun wafat. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kasih sayang pamannya sangat besar karena memiliki sifat yang baik dan terpuji. Ketika Nabi Muhammad berumur 14 tahun, pamannya mengajaknya Nabi berdagang ke Syam sampai Nabi cukup besar dan mengambil barang dagangannya dari seseorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Dengan kejujurannya, Nabi menikahi Khadijah dalam usia 25 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ketika Nabi sedang berhalwat di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu yang berisi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tanggal 17 Ramadan dan diperingatkan sebagai malam nuzulul Al-Quran atau malam diturunkan Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi berjuang menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan dan cobaan ia hadapi dengan tegar demi menyebarkan tauhid, dan istrinya Khadijah setia mendampingi beliau dan menjadi orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah terjadi berbagai peperangan, akhirnya Mekah dapat direbut kembali ke tangan muslimin sebagai kota suci. Maka berakhirlah tugas kenabian beliau selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sesudah melaksanakan haji wada, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 63 tahun.
yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, dan beliau dimakamkan di Madinah. Demikianlah kisah Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arija Mihaki, kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum di zamannya. Mereka banyak yang menyembah berhala. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku bagi kalian adalah memberi peringatan yang nyata. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang diberikan Nabi Nuh ditantang habis-habisan oleh orang-orang kaya di masa itu, orang-orang besar yang punya jabatan waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya dari kaummu tidak lagi ada yang beriman. Hidayah sudah ditutup. Akhirnya datanglah waktu di mana Allah akan mengajak kaumnya yang tidak nurut kepada ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, wahai Nabi Nuh, buatlah kapal besar. Maka Nabi Nuh bertanya kepada Allah, ya Allah, saya belum punya pengalaman membuat kapal besar. Bikin kapal besar itu dengan pengawasan kami dan petunjuk kami. Dan saat pengerjaan kapal itu, kamu jangan mengistighfarkan kaummu, dan jangan ajak lagi bicara tentang dakwah, dan janganlah kamu mendoakan mereka, sesungguhnya mereka akan tenggelam, kata Allah. Dan Allah berkata, wahai Nuh, kalau sudah datang ciri-ciri akan datangnya azab, keluar air dari tempat api, maka Allah perintahkan, bawalah masuk ke dalam kapal ini hewan satu pasang, bawa keluargamu, wahai Nabi Nuh, dan hanya kaum beriman yang jumlahnya sekitar 80 orang saja. Kemudian air keluar dari bumi dan dari atas sehingga menghasilkan ombak besar sebesar gunung. Dan ada anak Nabi Nuh tidak selamat, namanya Kan'an, dan bencana ini lama kurang lebih 6 bulan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailila Rizka Sutanto, kelas 5C. Ringkasan tentang Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Siti Aminah, nama kakeknya Abdul Muthalib, nama pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika Rasul masih di dalam kandungan, sehingga Rasul belum pernah melihat secara langsung wajah ayahnya. Nabi Muhammad SAW disusunkan kepada Sadia. Usia 5 tahun dadanya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Diasuh oleh ibu kandungnya pada usia 5 tahun. Usia 6 tahun ibu kandungnya wafat ketika pulang dari Zairah ke makam ayahnya. Sampai di desa Abuwa, ibunya sakit dan meninggal di desa tersebut. Rasul pulang dengan pembantunya yang bernama Abu Tonok. Diasuh kakeknya dari 6 tahun sampai usia 8 tahun. Pada Rasul usia 8 tahun kakeknya meninggal. Rasul diasuh oleh paman yang bernama Abu Thalib. Usia 12 tahun Rasul diajak pamannya di perdagangan negeri Syam. Pada waktu berdagang bertemu dengan pendekar Bukhairah yang mengatakan kalau beliau melihat tanda kenabian pada diri Rasul, dan meminta Abu Thalib untuk mengajakkan diri orang yang akan mencelakaikan. Usia 15 tahun perang Fajar, perang antar suku. Ikut Siti Khadijah berdagang dan akhirnya karena kejujuran akhirnya Khadijah jatuh hati pada Rasul dan meninggalkan untuk jadi pemiluhan
rumah tangga. Pemimpin rumah tangga. Ketika itu Rasul usia 25 tahun dan Khadijah usia 40 tahun. Menerima wahyu untuk pertama di usia 40 tahun. Mensiarkan agama Islam dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Putra pertama Rasul dari Siti Khadijah adalah Qashis yang lahir sebelum era kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Kemudian masih kecil setelah itu dari Siti Khadijah lahir Zainab, hukumnya Ummi Kulsum dan Fatimah. 1 anak Rasul lahir dari mirasah Alkitabah, yakni Ibrahim, namun Ibrahim meninggal dunia. Pertempuran besar pertama antar umat Islam dan musuh-musuhnya adalah Perang Badar. Setelah Perang Badar, sekitar 1 tahun setelahnya terjadi Perang Uhud. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan menceritakan sedikit kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Kamufinya atau 20 April 1571 Masehi. Ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Nabi bernama Aminah. Pada masa pengasuhan keluarga Halimah, terjadinya pembedahan hati oleh malaikat Jibril. Pada usia ke-6 tahun, Nabi diajak ibunya ke Yasrib. Di sana ibu Nabi wafat. Selanjutnya, Nabi diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya, hingga umur 40 tahun. Khadijah melamar Nabi dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Saat itu, Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Pada usia ke-40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul dan wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Setaningrum. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikan sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tetapi melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan jin-jin untuk membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Cukup segitu saja ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Askia, kelas 5C. Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul, dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW
lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal dan bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun dan mempunyai anak 3 laki-laki dan 4 perempuan. Pada umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi Muhammad wafat di umur 61 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Rasul Edgar Bono kelas 5C. Saya akan membawakan kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim sudah mengenal sosok Nabi Muhammad dengan segala kebaikannya dan kerendahan hatinya ini. Nabi Muhammad disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang menjalani kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesrina Meda Putri dari kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutuskan menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi. Beliau diutuskan untuk berdakwah kepada kaum Finisia dan Bani Israel yang menyembah berhala. Nabi Ilyas sudah mengingatkan berkali-kali kepada mereka, tetapi mereka tetap saja ingkar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka dan memberikan azab, yaitu kekeringan selama berkepanjangan. Setelah azab itu selesai, mereka tobat dan tak lama kemudian mereka mengulangi kesalahan jahiliyah mereka tersebut lagi. Allah kembali murka dan memberi azab yang sangat pedih, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat dan membuat mereka mati bergelimpangan. Demikian kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Fajalia, kelas 5C. Saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan Senin 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abi Thalib, ibunya bernama Aminah. Di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia dan 6 tahun itu ibunya meninggal dunia dan Muhammad dititipkan oleh kakeknya. Setelah itu kakeknya meninggal dunia. Muhammad dibesarkan oleh pamannya. Muhammad membantu mengembala domba dan dagangan. Pada di usia 25 tahun,
Nabi Muhammad dinikahkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah dinikahkan dengan Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Dan pada usia 40 tahun Muhammad diutuskan sebagai nabi dan diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada di usia 63 tahun Muhammad meninggal dunia dan laqabnya pun disebut tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mubarak, kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas ini adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Kaum-kaumnya adalah dia menyembah patung yang bernama Baal. Patung yang bernama Baal ini dibuat oleh manusia. Kaum-kaum Nabi Ilyas malah menyembah patung Baal itu, bukan menyembah Allah. Nabi Ilyas tidak henti-henti menghentikan kaum-kaumnya untuk menyembah Allah, dan Allah tidak menerimanya. Lalu kaum-kaumnya ingin mengejeknya dan ingin membunuhnya. Allah tidak terima dan Allah menghentikan azab itu. Azabnya adalah kemarau yang sangat panjang dan sungai-sungai kering dan hewan-hewan ternak berceceran. Dan kaum-kaumnya itu diazabkan gempa bumi yang sangat dahsyat, dan Nabi Ilyas selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nur Ajijah, kelas 5C, tugas agama Islam. Kisah Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi terakhir. Pada ribuan tahun lalu, kota Mekah hanyalah sebuah lembah di padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang. Kemudian, kota Mekah diubah menjadi kota kekuasaan Nabi Ismail alaihi wasallam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Satabul Anbiya, begitu para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang menyaingi kemampuan masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan masyarakat jahiliyah yang sering mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Marino Asyura. Saya dari kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Data beliau sangat minim sekali, tetapi beliau termasuk salah seorang nabi yang wajib diimani, seperti tersebut di dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi Nabi Ilyas termasuk orang-orang yang paling baik. Ia adalah
pengikut Nabi Ilyas. Sejak kecil beliau sudah taat kepada Allah. Beliau selalu mengikuti Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, maka beliau Ilyasa diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada masa Nabi Ilyasa, penduduk Bani Israel hidup rukun, tentram, dan makmur karena bertakwa dan berbakti kepada Allah. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyasa wafat. Kaum Bani Israil sangat sedih kehilangan beliau. Kini tak ada pembimbing lagi bagi mereka. Beberapa tahun setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Bani Israil kembali menjadi ikrar. Pada saat itulah Allah mengutuskan Nabi Ilyasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadri Ardiansyah, kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Raja Abraha datang ke Mekah dengan kendaraan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi Raja Abraha dihancurkan Allah dengan burung-burung yang membawa batu kerikil yang panas membara dari neraka. Menurut kalender Masehi adalah tanggal 20 April 571 beliau wafat. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Ketika ia berusia 6 tahun, beliau diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Selama sebulan, Aminah dan anaknya tinggal di Madinah. Ketika hendak pulang ke Mekah, yaitu di desa Abwa, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Dengan demikian, ia menjadi anak yatim piatu. Sekian dan terima kasih kisah sebagian Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja, dan mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberi keistimewaan oleh Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada hewan, angin, dan jin-jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat meniup angin ke arah yang ia hendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun
merintahkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antaranya ada yang bisa membuat istana dan benteng-benteng. Ada yang mutiara dan batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam atas setan-setan yang kafir. Pada setan-setan yang kafir sehingga ia mengangkat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengartikan bahasa bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Sulaiman Azizi, kelas 5C. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah Abdullah telah meninggal pada Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Jadi Nabi Muhammad menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad telah dilahirkan bertepatan pada hari Senin tahun 571 Masehi sesuai adat setempat. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibundanya untuk pergi ke makam sang ayah. Sayangnya ketika perjalanan pulang, sang ibu telah meninggal dunia. Ketika Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib hingga berumur 8 tahun, kakek pun telah meninggal. Muhammad kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang yang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad ikut pamannya untuk mengembala hewan ternak. Ketika sudah dewasa, Nabi Muhammad ikut berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Jahrani, saya kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman yang bisa mendengar bahasa binatang. Sejak remaja, Nabi Sulaiman diberi kelebihan, yaitu bisa mendengar bahasa binatang. Pada umur 11 tahun, Nabi Sulaiman diberi ketajaman otak oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman berpikir. Maka pada suatu saat Nabi Sulaiman berpergian bersama rombongan kafilah menuju lembah yang disebut lembah semut. Disitulah Nabi Sulaiman mendengar, "Hai semut, masuklah kamu ke sarangmu," agar tidak kena injak oleh Nabi Sulaiman. Tak sengaja Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar percakapan semut yang ketakutan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anam. Saya akan membaca kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tahun Gajah, yaitu 20 April 571 Masehi.
2 tahun, ia dikembalikan kepada Aminah, ibundanya. Pada masa kecilnya ia diajak pamannya untuk mengembala domba. Ia sangat senang sehingga pamannya memberi julukan si cerdas dan si lincah. Pada usia muda, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Ia berdagang ke negeri Syam. Di negeri Syam ia bertemu perempuan bernama Khadijah. Khadijah jatuh hati padanya, lalu ia menikah. Nabi Muhammad SAW pada umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Ia lebih sering merenungkan diri di Gua Hira. Setiap bulan Ramadan ia datang ke Gua Hira. Pada saat tidur, Nabi Muhammad SAW mendapat peristiwa luar biasa. Ia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Dia didatangi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, bacalah. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku tidak dapat membaca. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, bacalah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidak bisa baca. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW. Lalu ia melepaskannya kembali. Dan malaikat Jibril berkata lagi, bacalah. Lalu malaikat Jibril membacakan doa. Lalu itulah wahyu pertama yang didapatkan Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Aurelia Wijaya, kelas 5C. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau Amulfil. Disebut demikian karena pada tahun itu Raja Abraha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Raja biadab itu beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedang ibu beliau bernama Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan 6 bulan, sedang sang ibu wafat ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muttalib, yang tidak lama langsung meninggal ketika Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Setelah sang kakek yaitu Abdul Muttalib wafat, beliau diasuh pamannya yaitu Abu Talib. Kasih sayang pamannya sangat besar karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang baik dan terpuji. Karena Nabi Muhammad SAW berumur 14 tahun, sang paman mengajaknya berdagang Syam. Peristiwa itu terkenal dalam sejarah Islam karena tanda-tanda kenabian mulai diketahui ada pada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda itu diketahui oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.